Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusman Rambi dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas proyek saya, yaitu menganalisis penggunaan trafo distribusi pada mata kuliah transformator. Di sini saya sendiri, Agus Isman Rambi, dan pokok pembahasan saya pada kali ini yaitu yang pertama, analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang, dan yang kedua, presentasi pembebanan trafo, yang ketiga, presentasi ketidakseimbangan trafo, yang keempat, presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral, dan yang kelima, simulasi perbaikan trafo jika diseimbangkan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya menyinggung sedikit tentang transformator distribusi. Transformator distribusi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyaluran tenaga listrik dari gardu distribusi ke pelanggan. Pelayanan terhadap pelanggan akan terganggu, sehingga apabila terjadi pemutusan aliran listrik atau pemadaman yang diakibatkan dari kerusakan pada transformator distribusi. Transformator distribusi yang mengalami beban yang melebihi 80% dari kapasitas transformator tersebut, maka akan berefek pada umur atau lifetime transformator distribusi dan juga dapat mempengaruhi tingkat dan mutu pelayanan pada konsumen serta berpotensi besar terjadi gangguan. Nah, data trafo yang akan saya analisis pada video kali ini sudah dicantumkan seperti di dalam tabel. Ada dua gardu yang akan dianalisis, yaitu pada gardu pertama ada di Jalan Krakatau dan gardu kedua di Jalan Perwira, di mana kedua gardu ini sama-sama memiliki daya 100 kV dan arus nominalnya 144,3 dan sama-sama bernilai transformator 3 fasa. Adapun beban LWBP dan WBP-nya sudah terlihat jelas di dalam tabel yang nantinya akan dianalisis. Dan masuk yang pertama tentang analisis permasalahan trafo yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban pada trafo dapat menyebabkan berbagai masalah seperti peningkatan rugi-rugi daya. Arus yang tidak seimbang menyebabkan arus netral lebih tinggi yang mengakibatkan rugi-rugi daya pada saluran netral dan pada belitan transformator. Yang kedua, penurunan efisiensi transformator. Ketidakseimbangan beban membuat transformator bekerja tidak optimal sehingga dapat mengurangi efisiensi. Dan yang ketiga, tegangan yang tidak stabil. Ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan fluktuasi tegangan pada sistem distribusi yang dapat mempengaruhi kinerja peralatan yang terhubung. Yang keempat, peningkatan suhu transformator. Ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan pemanasan yang tidak merata pada belitan transformator, yang dapat memperpendek umur pakai transformator. Berdasarkan data arus per fasa yang tertera pada trafo yang akan dibahas, jelas terlihat bahwa kedua gardu, yaitu pada gardu MT7141 dan MT6961 mengalami ketidakseimbangan beban yang signifikan. Arus pada masing-masing fase sangat bervariasi, baik kondisi LWBP maupun WBP. Yang kedua, presentasi pembebanan trafo. Di sini saya hanya menampilkan tabel hasil perhitungan yang dimana perhitungannya telah dilakukan di dalam makalah. Nah, didapat hasil pada perhitungan manual pada gardu MT7141 beban LWBP-nya sebesar 51,74 dan persenan pembebanan LWBP-nya sebesar 51,74 dan beban WBP-nya sebesar 41,14 dan persen pembebanan WBP-nya sebesar 41,14. Dan pada gardu kedua di MT6961 beban LWBP-nya sebesar 13,8 dan persenan pembebanan LWBP-nya sebesar 13,808 dan pada beban WBP-nya sebesar 55,88 dan persentase pembebanan WBP-nya sebesar 55,88. Dan hasil dari perhitungan menggunakan etap didapat pada gardu pertama, yaitu beban LWBP-nya sebesar 55 kVA dan persentase pembebanan LWBP-nya sebesar 54,5 kVA dan pada beban WBP-nya sebesar 43 kVA dan persentase pembebanan WBP-nya sebesar 42,9 kVA.
Dan pada trafo kedua, beban LBP-nya sebesar 35 dan persentase pembebanan LBP-nya sebesar 35,4. Dan pada beban WBP-nya sebesar 58 kVA dan persentase pembebanan WBP-nya sebesar 58,2 kVA. Nah, secara keseluruhan terdapat perbedaan antara hasil perhitungan menggunakan etap dan perhitungan manual. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah data input yang berbeda antara perhitungan manual dan simulasi etap. Etap mungkin menggunakan model yang lebih kompleks yang memperhitungkan faktor-faktor seperti variasi beban sepanjang waktu atau karakteristik beban yang lebih rinci. Dan yang ketiga, presentasi ketidakseimbangan trafo. Nah, di sini tabelnya dapat kita lihat bahwa pada perhitungan manual di gardu pertama persentase ketidakseimbangannya sebesar 43,66% dan persentase ketidakseimbangan dalam keadaan WBP-nya sebesar 35,66%. Dan di gardu kedua persentase ketidakseimbangan LWBP-nya sebesar 65,66% dan persentase ketidakseimbangannya dalam WBP sebesar 62%. Nah, jika menggunakan etap, di etap menampilkan persentase ketidakseimbangannya per fasa, yaitu pada gardu pertama persentase ketidakseimbangan dalam WBP-nya di fasa R sebesar 89,5, di fasa S sebesar 46,1, di fasa T sebesar 27,6. Dan pada persentase ketidakseimbangan WBP-nya di fasa R 65,2, di fasa S 37,92 dan di fasa T 25,5. Dan pada gardu kedua persentase ketidakseimbangan LWBP-nya sebesar 72 di fasa R, 9,7 di fasa S, 24,2 di fasa T. Dan persentase ketidakseimbangan dalam WBP-nya di fasa R sebesar 111,1, di fasa S sebesar 17,3, di fasa T sebesar 45,4. Nah, berdasarkan dari pengukuran yang dilakukan secara manual dan menggunakan etap mengenai persentase ketidakseimbangan beban, dapat dianalisis bahwa gardu MT7141 baik kondisi LWBP maupun WBP terjadi ketidakseimbangan beban yang signifikan. Hal ini terlihat dari beban nilai arus yang cukup besar antara fasa R, fasa S, dan fasa T. Arus netral yang diperoleh dari hasil simulasi dan pengukuran di lapangan juga menunjukkan nilai yang relatif tinggi, menandakan adanya arus balik akibat ketidakseimbangan. Dan untuk gardu MT6961 pada kondisi LWBP juga menunjukkan ketidakseimbangan beban yang parah, sedangkan pada WBP tidak terdeteksi ketidakseimbangan. Dan yang keempat yaitu persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral. Didapat dari perhitungan manual pada gardu pertama, yaitu di gardu MT7141, losses LWBP-nya sebesar 12,8 kW, losses WBP-nya sebesar 6,05 kW, dan persentase rugi-rugi dayanya sebesar 12,8 pada kondisi LWBP dan 6,05 pada kondisi WBP. Pada gardu kedua, losses LWBP-nya sebesar 13,48 kW dan pada kondisi WBP-nya sebesar 17,161 kW dan persentase rugi-rugi dayanya sebesar 13,448 pada kondisi LWBP dan 17,161 pada kondisi WBP. Nah, dalam perhitungan menggunakan etap didapat pada gardu MT714 sebesar 83,5 di simulasi etap dan di lapangan sebesar 80 kW. Nah, pada kondisi WBP didapat di simulasi sebesar 52,6 dan di lapangan sebesar 55. Dan pada gardu kedua yaitu gardu MT696 didapat dalam simulasi sebesar 84 dan dalam data tercatat 82. Dan pada beban WBP didapat 126,3 pada simulasi dan 131 di lapangan atau dari data yang telah diberikan.
Nah, dalam perhitungan manual, rugi-rugi daya pada kondisi LWBP untuk gardu MT714 adalah 12,8 kW dan untuk MT6961 adalah 13,48 kW. Sementara pada kondisi WBP masing-masing gardu mencatatkan 6,05 dan 17,161 kW. Sebaliknya, hasil etap memberikan data arus netral bukan rugi-rugi daya langsung, baik dalam simulasi maupun pengukuran di lapangan. Untuk gardu MT7141 arus netral pada kondisi LWBP adalah 83,5 dalam simulasi dan 80 ampere dalam lapangan atau data trafo, serta pada WBP adalah 52,6 dalam simulasi dan 55 ampere dalam lapangan. Pada gardu MT6961, arus netral pada kondisi LWBP adalah 84 ampere dalam simulasi dan 82 ampere dalam lapangan, sedangkan pada WBP adalah 126,3 dalam simulasi dan 131 dalam lapangan. Dan yang kelima, perbaikan pembebanan trafo jika diseimbangkan. Nah, setelah menyeimbangkan bebannya, didapat data sebagai berikut, yaitu pada gardu MT7141 didapat pasa R-nya 80,3, pasa S-nya 80,3, dan pasa T-nya 80,3 dalam kondisi LWBP. Dan pada kondisi WBP-nya, masing-masing pasa mendapatkan arus sebesar 63. Dan pada gardu kedua, di gardu MT6961, hasil etap pada kondisi LWBP memberikan data sebesar 157,9 di pasa R dan 157,9 di pasa S maupun di pasa T. Dan pada kondisi WBP hasil masing-masing arusnya sebesar 265,3 pada masing-masing pasa. Perbaikan pembebanan trafo melalui penyeimbangan beban bertujuan mengoptimalkan kinerja transformator distribusi dan mencegah kerusakan infrastruktur. Dari data hasil simulasi yang telah dilakukan untuk penyeimbangan beban trafo, dapat kita lihat bahwa pada gardu MT7141 terlihat bahwa setelah penyeimbangan arus pada masing-masing fasa sama, yaitu 80,3 ampere pada kondisi LWBP dan 63 ampere pada kondisi WBP. Hal ini menunjukkan bahwa penyeimbangan beban berhasil dilakukan dengan sempurna sehingga beban terdistribusi merata pada ketiga fasa. Dan pada gardu MT6961 juga terlihat bahwa setelah penyeimbangan arus pada masing-masing fasa menjadi sama, yaitu 157,9 ampere pada kondisi LWBP dan 265,3 pada kondisi WBP, sama seperti gardu MT7141. Hal ini menunjukkan bahwa penyeimbangan beban berhasil dilakukan dengan sempurna pada gardu MT6961. Nah, setelah pembahasan yang saya berikan, didapat kesimpulan bahwa jika kondisi trafo tidak seimbang, trafo dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan rugi-rugi daya, penurunan efisiensi transformator, tegangan yang tidak stabil, dan peningkatan suhu transformator. Nah, untuk presentasi pembebanan trafo, kedua gardu memiliki presentasi pembebanan yang bervariasi. Dengan gardu MT7141 mencapai 56% pada LWBP dan 43% pada WBP, serta gardu MT6961 mencapai 34% pada LWBP dan 56% pada WBP. Perbandingan antara perhitungan manual dan simulasi etap menunjukkan perbedaan yang relatif kecil, menandakan bahwa model etap cukup akurat dalam memprediksi pembebanan. Dan untuk presentasi ketidakseimbangan beban, kedua gardu mengalami ketidakseimbangan beban yang signifikan dengan presentasi ketidakseimbangan yang jauh melebihi standar SPLN, IEC, dan IEEE. Hal ini menunjukkan bahwa penyeimbangan beban sangat diperlukan untuk mengurangi rugi-rugi daya dan meningkatkan efisiensi sistem. Untuk presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral, terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan manual dan simulasi etap dalam menghitung rugi-rugi daya akibat arus netral. Perbedaan ini disebabkan oleh asumsi resistansi netral yang berbeda dan kompleks dari model etap. Rugi-rugi daya yang tinggi menunjukkan bahwa penyeimbangan beban dapat mengurangi kerugian energi. Dan yang terakhir, perbaikan pembebanan trafo jika diseimbangkan. Simulasi penyeimbangan beban menggunakan etap menunjukkan
bahwa penyeimbangan beban dapat mengurangi ketidakseimbangan arus secara signifikan, sehingga mengurangi rugi-rugi daya dan meningkatkan efisiensi sistem. Penyeimbangan beban juga dapat memperpanjang umur peralatan dengan mengurangi losses pada transformator. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait hasil riset saya tentang trafo di gardu MT7141 dan gardu MT6961. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.